kemudian kita pakai Asy'ari Maturidi, ya beliau tidak membahas itu, sehingga kemudian pikiran-pikiran anak Ahlussunnah wal Jamaah itu terus berkembang sesuai kemudian dengan tantangannya yang muncul ketika itu. Yang muncul ketika itu mungkin kan sejarahnya gara-gara ada seorang pejabat India yang mengatakan Nabi Muhammad. Itu kan juga tantangan bagi kita untuk melihat gimana kemudian pandangan kita umat Islam lebih spesifik kemudian di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi paling tidak gambaran seperti kembali ke tadi semua penonton terlebih mau kebenaran. Tadi belum. Rasul itu pernah salah apa enggak sih? Kembali ke tadi, Rasulullah pernah salah apa enggak? Sekaligus ini menjadi pamungkas bagi kita bahwa apapun yang ada dalam ajaran Islam itu relevan sampai kapanpun pasti benar dan tidak perlu dikoreksi. Itu poinnya. Tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Karena tiap kali Rasulullah melakukan kesalahan dalam tanda kutip pasti itu. Sudah. Rasul pernah salah apa enggak? Bolak-balik. Saya berani mengatakan Rasul bolak-balik salah. Kenapa saya katakan Rasul bolak-balik salah? Benar-benar pun tanda saya bukan orang liberal, bukan sedang melakukan liberalisasi. Tidak. Saya pengurus pusat Hamas dan saya ketuanya, bayangkan kan ya. Kalau sampai kemudian saya orang liberal ya. Nabi pernah salah apa enggak? Sering. Kenapa saya katakan salah? Karena Nabi sering ditegur. Yang tegur siapa? Bukan saya yang tegur Allah. Kalau ditegur kan berarti salah. Kalau ditegur berarti salah. Contoh, ada beberapa kejadian ketika Rasul punya istri 9. Ini jangan ditiru. Rasul punya istri 9. Ini khususiyati Rasul, spesialisasi bagi Rasulullah. Ternyata pernah suatu ketika istri Rasul itu cemburu. Itu cemburu kenapa? Servisnya beda. Yang ekonominya berkecukupan itu Sayyidah Zainab karena beliau adalah perempuan terhormat. Di rumahnya punya madu. Madu itu komoditi yang mahal. Sehingga tidak semua istri lagi bisa beli madu. Waktunya datang ke Sayyidah Zainab, servisnya luar biasa Sayyidah Zainab. Disiapin air hangat, disiapin madu. Istri yang lain nggak bisa. Istri yang lain tidak bisa. Sayyidah Aisyah cemburu. Sayyidah Hafsah juga cemburu. Kenapa? Nggak bisa servis excellent. Jadi akhirnya apa? Konspirasi dalam tanda kutip. Wah, Nabi pernah konspirasi dong? Iya, pernah. Ya. Ini asbabun nuzul ayat tersebut ya. Kalau kita baca asbabun nuzul, konspirasinya seperti apa? Wes, ketika itu janjian Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah. Nanti kalau waktunya Nabi menginap di rumah saya, bilangnya aroma mulutnya nggak enak. Nanti ketika ke rumah saya juga bilang kayak gitu. Rasul, bau badan saya nggak enak. Akhirnya ketika itu tiba giliran bolak-balik tiba ke Sayyidah Aisyah, Rasul, nggak enak bau badan saya. Ke rumah Sayyidah Hafsah nggak enak. Terus bolak-balik kayak gitu. Akhirnya setelah bolak-balik bilang nggak enak ketika itu, mereka sepakat langsung bilang kepada Rasul, jangan-jangan ini gara-gara madu. Jangan-jangan ini gara-gara konsumsi madu lah. Ya seorang laki-laki itu kan paham, kecemburuan seorang istri pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Nantinya Rasul tahu, istri saya ini cemburu sebenarnya kan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasul ketika itu? Rasul kemudian ya wis gini aja. Mulai detik ini madu haram untuk saya. Mulai detik ini madu haram untuk saya. Senang Sayyidah Aisyah. Kemudian senang Sayyidah Hafsah. Kalau sekarang fair kan gitu kan. Artinya sama, servisnya sama. Jadi Rasul ke rumah Sayyidah Zainab tidak akan minum madu karena beliau mengharamkan madu untuk dirinya. Ya. Senang Sayyidah Aisyah bisa servis sepadan ketika itu. Artinya apple to apple kalau istilah sekarang sepadan kan ya. Sepadan. Udah, Rasul mengharamkan madu untuk diri beliau. Kemudian Rasul ternyata itu kawan. Siapa yang tegur Allah? Malaikat Jibril yang datang ketika itu. Apa teguran malaikat Jibril? Teguran Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasul. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardata azwajik. Itu kata Allah berfirman seperti itu. Nabi, kenapa kamu mengharapkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah? Gara-gara caper kepada istri-istrinya. Ya kan caper kan berarti kan ya. Ini bahasa saya, bahasa alamiah ya. Entah ya mau dikoreksi kalau salah ya. Entah salah apa tidak, tapi ini bukan bagian dari tafsir hermeneutik bukan ya. Saya terjemah sederhana saja. Jadi Rasul ketika itu caper kepada istrinya sampai mengharamkan madu untuk diri beliau. Akhirnya ketika itu berarti Rasul mengharamkan madu untuk diri beliau salah apa benar? Salah. Kenapa salah? Buktinya ditegur sama Allah. Jadi pelajaran kita yang Rasul gak pernah salah itu kan salah berarti kan? Salah. Ya tunggu dulu, jangan disimpulkan dengan gitu kan. Ini bahaya ya sebenarnya. Kalau sampai dipotong-potong ya. Sekarang kan musim pemotongan-pemotongan kayak gitu. Rasul salah melulu kata siapa? Ali Wafa. Siapa Ali Wafa? Ketua BP Hamas ya. Berarti dia nggak sempurna kemudian mengikuti. Rasul ternyata pernah salah.
Akhirnya ketika itu Rasul kemudian ditegur, berarti salah. Fi riwayatin yang lain bahwa Rasul asbabun nuzul dari ayat itu bukan gara-gara mati, tapi Rasul waktunya tiba ke Sayyidah Hafsah, gilirannya putri Sayyidah Abu Bakar Hafsah izin mau kemana? Izin mau ziarah kubur. Yang dipersilahkan sama Rasulullah ketika itu bukan ziarah kubur, ziarah mengunjungi abahnya yaitu Sayyidina Umar. Ya wis silahkan. Jadi tiba di rumahnya Sayyidah Hafsah, Sayyidah Hafsah yang keluar datang ke Sayyidina Umar. Hanya ketika itu Rasul manggil amatnya yaitu Mariyatul Qibtiyah di rumahnya Sayyidah Hafsah. Kemudian Rasul menjima Mariyatul Qibtiyah di rumahnya Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah datang, Rasul terciduk ketika itu. Rumahnya masih dikunci. Ya ini gambaran sederhananya seperti itu. Karena kisahnya memang kayak gitu sebelum musuh. Ternyata rumah masih terkunci. Rasul nunggu, bukan Rasul, Sayyidah Hafsah ketika itu nunggu di depan pintu. Ternyata habis itu kemudian pintu dibuka, ketika itu Rasul keluar masih ada sisa keringat. Masih ada sisa keringat, Rasul keringatan. Ternyata ketika itu di dalam ada Sayyidah Hafsah. Sakit hati kan itu dalam tanda kutip. Bayangkan itu rumahnya Sayyidah Hafsah dan itu adalah waktunya Sayyidah Hafsah untuk digilir. Rasul manggil amatnya. Kemudian itu tempat tidurnya Sayyidah Hafsah dan Rasul melakukannya di situ. Kelihatan kemudian ya karena istrinya nesu kalau istilah sekarang. Ya wis mulai sekarang Mariyatul Qibtiyah haram untuk saya. Mariyatul Qibtiyah haram untuk saya. Nah, karena Rasul kemudian mengharamkan Mariyatul Qibtiyah yang sebenarnya halal secara syariat ketika itu, ternyata Rasul ditegur. Tegurannya apa? Ya seperti tadi. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallah. Hanya gara-gara caper kepada istrinya sampai mengharamkan apa yang sudah diharamkan dan Allah. Abu Thalib paman Nabi itu pejuang yang membela Rasul mati-matian, cuman sampai detik terakhir belum sempat ketika itu baca syahadat. Ketika beliau kritis hampir meninggal, ekokuin sama Abu Jahal. Abu Jahal ikut nunggu ketika itu. Abu Jahal ikut nunggu. Rasul datang ketika itu kemudian dawuh kepada Abu Thalib. Ya, ketika itu Rasul bilang, wahai pamanku, kul katakan, ma'i bersama saya, la ilaha illallah. Katakan bareng saya paman. La ilaha illallah, sebuah kalimat kata Rasul yang bisa saya jadikan hujah nanti di depan Allah. Pas Abu Jahal kemudian bilang, ya Abu Thalib, kamu benci ya pada agama kakekmu? Kamu benci ya pada agama kakekmu? Rebutan pengaruh ketika itu. Rasul ketika itu nyuruh Abu Thalib bilang la ilaha illallah, tapi Abu Jahal mengatakan kalau kamu sampai bilang itu berarti kamu benci terhadap agama kakekmu yaitu Abdul Muthalib. Ini sampai meninggal beliau tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Rasul berat hati, berdoa Rasul kepada Abu Thalib dan Rasul kemudian bersumpah selama tidak dilarang saya akan memintakan ampun untuk sampean wahai paman. Selama tidak dilarang saya akan mintakan ampun untuk sampean. Ternyata kemudian beliau ditegur oleh Allah. Ya meskipun kerabat dekat kalau sudah jelas-jelas mati dalam keadaan musyrik ya salah ketika dimintakan isi. Dan banyak lagi yang lain sih sebenarnya. Rasul ketika perang Uhud, kemudian orang Islam nggak mau kabur ketika itu. Ada serangan balik defensif, berarti Khalid bin Walid strateginya ketika jadi pelatih ya. Pelatih dalam perang Uhud. Ternyata Rasul ketika itu babak belur bersama para sahabat yang lain sampai ketika itu kan ya pelipis Rasul bocor, giginya tanggal, kemudian banyak luka-luka di tubuh Rasul. Apa yang didahulukan oleh Rasul ketika itu? Bagaimana mungkin sebuah kaum akan bahagia jika membiarkan nabinya seperti ini? Jika membiarkan nabinya seperti ini. Ini asbabun nuzul dari ayat yang tadi, tapi dalam riwayat yang berbeda. Rasul langsung ditegur ketika itu. Laisa laka min al-amri syai'un aw yatuba alaihi aw yu'adzibahu fa innahu dzalimun. Muhammad, kamu enggak punya hak apa-apa, enggak punya otoritas apa-apa untuk menyiksa orang gara-gara mereka zalim. Itu versi lain dari asbabun nuzul dari ayat tersebut. Ternyata banyak sekali Rasul itu ditegur. Banyak sekali kemudian Rasulullah itu ditegur. Itu poinnya di situ. Ya. Kemudian ditegur oleh sahabat bolak-balik juga. Lah, ini yang ditegur sahabat. Tapi ini ada poin yang berbeda nantinya bahwa sifat manusiawi Rasul itu juga masih bukan kepada diri Rasul. Ketika perang Badar, Rasul ketika itu udah kita berhenti di sini dan kita kemudian tunggu kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Lah, sahabat bingung. Lah, ini kalau kita kemudian perang di tempat ini nggak pas, tempatnya sempit untuk mengatur strategi perang ketika itu nggak mungkin. Ada orang yang udah kawakan namanya Hujab ketika itu kata Hujab Rasul, ini wahyu apa pikiran sampean katanya. Berani bilang kayak gitu. Loh kenapa? Ini kalau sampai kita perang di tempat seperti ini, kita nggak bisa di belakang sempit ketika kita terdesak, kita nggak bisa atur pasukan defensif, kita nggak bisa. Terbisa. Ya. Ini wahyu apa dari sana? Kalau wahyu tasbih, tapi kalau pikiran sampean ini salah katanya. Kalau pikiran sampean
ini salah. Akhirnya ketika itu Rasul bilang, iya ini pikiran saya, udah kita pindah aja Rasul. Kita cari tempat yang lebih lapang. Kalau yang lebih lapang dan itu kita ke strategi perang di tempat tersebut. Ternyata kemudian ketika itu umat Islam menang ketika perang